Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Bertemu lagi dengan saya Darlis. Saya dari Pendidikan Matematika kelas 1A. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat relasi. Sebelum memulai, bagi kalian yang belum menyiapkan kertas dan pena, segera siapkan dan jangan lupa subscribe channel ini. Tombol like jika anda suka dan jangan lupa share kepada teman-teman agar mereka mendapatkan ilmu yang sama dengan anda. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama. Diketahui A sama dengan 7, 8, 9. Pada A didefinisikan relasi R sama dengan anggota 77, 78, 88, 89, 79. Relasi tersebut merupakan relasi A refleksif, B simetris, C transitif, D ekuivalen, dan E asimetris. Oke, sebelum kita mengetahui apakah jawabannya refleksif, simetris, transitif, ekuivalen, dan asimetris, saya akan mengenalkan dulu materi tentang sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi memiliki 8 definisi. Relasi R dapat dikatakan bersifat refleksif apabila untuk setiap X itu elemen R dan juga bisa dikatakan sebagai non-refleksif apabila jika terdapat satu atau beberapa X, maka XX itu bukan elemen R. Ya, yang pertama tadi Anda bisa melihat refleksif itu untuk setiap XX itu elemen R dan bersifat non-refleksif apabila jika terdapat X atau salah satunya X itu XX bukan elemen R. Dan relasi R juga dapat dikatakan bersifat irefleksif apabila untuk setiap X dari anggota XX bukan elemen R. Ingat, kalau tadi refleksif untuk setiap X, anggota XX itu elemen R. Berarti kalau irrefleksif itu kebalikannya, dan non itu hanya salah satu. Oke, itu yang untuk refleksif. Yang kedua untuk simetrik. Berarti sudah saya bahas tadi kan 3. Sekarang saya bahas yang nomor 4. Bahas kedua yang simetrik. Ingat, yang simetrik. Untuk setiap XY, berarti kan yang refleksif itu tadi satu anggota X dan simetrik ini anggotanya 2 XY. Untuk setiap XY, anggota XY itu elemen R, maka ingat juga cara bacanya agar Anda bisa paham dengan apa yang ingin kita bahas. Oke, saya lanjut. Untuk setiap XY dari anggota XY itu elemen R, maka YX itu elemen R. Apa maksudnya? Simetri itu bersifat cermin. Jika XY itu elemen R, maka YX itu elemen R. Dan juga bisa dikatakan sebagai non simetrik apabila salah satu anggota
XY di XY itu elemen R, maka di YX itu bukan elemen R. Maksudnya apa? Kalau hanya salah satu dari anggota itu yang tidak seperti simetrik, maka itu juga bisa dikatakan non simetrik. Hanya salah satu. Dan asimetrik ini itu sifatnya kebalik sama simetrik. Apa buktinya? Jika untuk setiap ini untuk setiap, lihat A yang terbalik ini A terbalik, dibacanya untuk setiap. Jadi asimetrik itu untuk setiap XY, di mana XY itu elemen R, maka YX itu bukan elemen R. Sampai di sini paham? Ya, saya lanjut. Relasi R itu juga dikatakan bersifat transitif jika untuk setiap X, Y, Z. Lihat lagi, tadi kan refleksif itu satu anggota, simetrik itu dua anggota, dan transitif itu tiga anggota. Jadi untuk setiap X, Y, Z, apabila XY itu elemen R dan lihat ya kayak panah atas ini, lihat, dan YZ itu elemen R, maka XZ itu elemen R. Sampai ingat, jadi paham sampai sini ya. XY itu elemen R dan YZ itu elemen R, maka XZ itu elemen R. Dan terakhir, relasi yang sekaligus bersifat refleksif, simetrik, dan transitif itu disebut relasi ekuivalen. Jadi, kita akan bahas pada soal ini pembahasan relasi R itu anggotanya 7, 8, 8, 8, 8, 9, 7, 9 yang didefinisikan pada himpunan A sama dengan 7, 8, 9. Berarti ini bersifat transitif. Kenapa? Karena XZ itu elemen R. Apa buktinya? Oke, kita bayangkan ini X, Y, Z. 7, 8, 9 ini X, Y, Z. Jadi ini X, Y, Y, Z. Lalu di sini X, Z. Maka bersifat transitif. Oke, satu soal sudah terjawab. Lanjut ke soal kedua. Oke, kayaknya ada kesulitan pada soal ini. Maka dari itu saya akan membahasnya sangat pelan. Perhatikan gambar berikut. Ya, terus. Oke, sekarang relasi tersebut merupakan relasi apakah refleksif, apakah simetris, apakah transitif, apakah ekuivalen, dan atau apakah asimetrik. Oke, kita akan kembalikan di sifat-sifat relasi. Seperti yang Anda ketahui, Anda sudah mempelajari tentang 8 definisi tentang sifat-sifat relasi. Maka kita akan langsung ke pembahasan. Sebelum itu, kita akan lihat dari panah-panah yang ada di dalam gambar tersebut. Maka pada A didefinisikan relasi R sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Gimana cara melihatnya? Lihat dari 1, 1. Oke, 1, 1. Lihat 1, 1. Lihat dari pusarannya. Pusarannya itu dari titik ke titik. Panahnya 1, 1. Sudah.
Sekarang 1 2. Oke, 1 2 di sini. 1 2. Nah, lihat panen tuh. Oke, 1 2. Sekarang 1 3. 1 3 di sini. 1 3. Oke, sudah 1 3. Sekarang 2 1. Lihat, tadi kan 1 2. Ya, tadi 1 2, maka 2 1. Oke. Sekarang 2 2. Lihat dari pusarannya ini di tengah. Lalu 2 3. Oke, mantap. Anda sudah mulai paham. Sekarang lihat ini dari 3 1. Oke, 3 1. Lalu oke, dari 3 2. Oke. Sekarang 3 3. Anda lihat pusat ini. Oke. Sudah. Sekarang pada relasi R itu bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Apa buktinya? Oke. Ingat kembali, relasi R itu dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap X itu elemen R. Ya, untuk setiap X di X itu elemen R. Apa maksudnya? Berarti lihat dari 1 1, 2 2, dan 3 3 itu termasuk refleksif. Oke, sekarang simetris. Apa yang membuktikan ini juga simetris? Oke, untuk setiap XY di XY itu elemen R, maka YX itu elemen R. Berarti pencerminan. Berarti kalau 1 2 maka 2 1 itu juga relasi R. Dan 1 3 juga 3 1. Oke, sekarang simetris. Dan selanjutnya adalah transitif. Oke, lihat tadi anggotanya 3 kan? 1 2 3. Yang dimana apabila X Y itu elemen R dan Y Z itu elemen R, maka X Z itu elemen R. Oke, kita buktikan. 1 1 X X, 1 2 X Y, 1 3 X Z. Sudah nampak gambar? Oke, sekarang 2 1 Y X, 2 2 Y Y, 2 3 Y Z. Oke, tadi kan 1 X Y sama Y Z. Tadi 1 2 X Y dan 2 3 Y Z. Jadi 1 3 adalah X Z. Berarti elemen R, maka bersifat transitif. Berarti sudah 3 sifat, maka relasi R itu ekuivalen. Baiklah, terima kasih kepada Anda yang telah menonton video saya. Semoga bisa menambah wawasan ilmu Anda untuk menguasai ilmu matematika. Ingat, ilmu matematika itu bukan dihafal, tapi dipahami. Itu pesan dari saya. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda agar mereka mendapatkan informasi yang sama dengan Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.